Dari Vlero Brescia, sampai New York di Amerika Serikat. Setelah 27 tahun sang maestro memutuskan menyudahi karir sepak bolanya. Andrea Pirlo akan dikenang dan dirindukan. Pirlo bisa membuat kakinya melakukan apapun yang dia inginkan. Dia seorang jenius. Pirlo bukan tipikal pemain sepak bola yang energik, gesit, punya speed tinggi. Pria kelahiran 19 Mei 1979 itu punya keistimewaan berupa visi bermain yang luar biasa. Dari lapangan tengah tempatnya beroperasi, Pirlo bisa melihat ke semua sisi lapangan. Dia mengantisipasi pergerakan, dan mengirim bola ke tempat yang paling membutuhkan. Pirlo melihat celah-celah kecil untuk melepaskan operan. Dan memaksimalkan dengan sebaik-baiknya kreativitas dan kemampuan teknik luar biasa yang dipunya, untuk dimanfaatkan rekannya membangun serangan atau bikin gol. Mengawali karir di Brescia, Pirlo jadi sedikit pemain yang pernah berseragam lebih dari 3 klub Serie A. Sebelum memutuskan menggantung sepatu, Pirlo menjalani 2 musim sebagai penggawa New York City di Major League Soccer. Berikut rangkuman perjalanan sang maestro, yang dijuluki metronom, Andrea Pirlo. Pirlo lahir pada 19 Mei, 1979 di kota Vlero, Provinsi Brescia, dari keluarga berada. Bapaknya seorang pebisnis yang memiliki sejumlah pabrik baja di Brescia. Singkat kata, Pirlo tak pernah kesulitan uang, dan kelak uang tak pernah menjadi motif besar dia dalam berkarir. Mungkin suatu saat nanti aku akan terjun ke dunia bisnis. Mungkin, kalau aku gantung sepatu, aku akan meninggalkan semuanya tentang sepak bola, cetus Andrea Pirlo. Seperti kebanyakan pemain bola profesional yang mengawali karirnya di klub asalnya. Pirlo juga merintis profesinya di klub terdekat dengan tempat tinggalnya. Ia menimba ilmu sepak bola di Akademi Brescia di tahun 1994. Setahun kemudian ia sudah menembus tim pertama dan melakoni debutnya di Serie A pada 21 Mei 1995, hanya 2 hari setelah berulang tahun ke-16. Ia pun menjadi debutan termuda dari Brescia. Aku ingat pertandingan pertamanya. Dia sepertinya sudah ditakdirkan untuk menjadi hebat, kenang seorang kawan lamanya, ex-gelandang Chievo dan Palermo, Eugenio Corini. Waktu itu aku masih bermain untuk Brescia. Ternyata itu dia anak yang oleh semua orang digambarkan sebagai sosok fenomena. Di tahun 1998, saat umurnya menginjak 19, bakat Pirlo membuat terkesan pelatih Inter saat itu, Mircea Lucescu. Ia pun digait klub kaya kota Milan tersebut, dan itu membuat mimpinya jadi kenyataan. Waktu kecil aku fans Inter. Maka aku sungguh beruntung bisa dapat kesempatan bermain dengan mereka di awal karierku, dan mencapai mimpiku. Mimpiku itu adalah selalu bermain untuk Nerazzurri, dan meraih karir yang sukses dengan mereka, ungkap Pirlo. Meski karirnya di Inter tak cemerlang, tapi Pirlo pun merasakan terwujudnya mimpi dia yang lain, yaitu bermain bersama idolanya, yaitu Roberto Baggio. Roberto Baggio akan selalu jadi idolaku selamanya. Aku selalu berharap suatu hari bisa menjadi seperti dia. Punya kesempatan bermain bareng dia di Inter adalah sesuatu yang takkan pernah kulupakan. Di tahun 2001 Inter akhirnya melepas Pirlo, melegonya ke klub tetangga mereka, AC Milan. Presiden Inter Massimo Moratti bertahun-tahun kemudian menyadari bahwa keputusannya menjual Pirlo adalah sebuah kesalahan besar. Ia sampai menyebutnya sebagai sebuah penyesalan yang luar biasa, karena Pirlo menjadi sangat hebat. Piala Eropa U21 tahun 2000, layak dicatat sebagai momentum seorang Andrea Pirlo. Menjadi kapten Italia, mengenakan kostum nomor 10, ia menjadi pemain terbaik, pencetak gol terbanyak, dan memimpin negaranya jadi juara. Di final, Italia mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1 di Bratislava, Slovakia. Dan Pirlo memborong kedua gol Gli Azzurri di menit 42 dan 81. Gol keduanya menentukan kemenangan Italia. Tahukah bagaimana gol itu tercipta? Lewat tendangan bebas dari jarak 25 meter, sesuatu yang kemudian menjadi salah satu trademark Andrea Pirlo.
Pirlo mulai berseragam rossoneri pada musim panas 2001. Bertepatan dengan masuknya Carlo Ancelotti sebagai pelatih klub tersebut. Di tangan Ancelottilah Pirlo menjelma sebagai gelandang yang luar biasa. Deep lying playmaker, begitu posisi terbaiknya. Dia tak punya kecepatan, tapi dunia telah mengakuinya sebagai salah satu pengumpan terjitu di permainan sepak bola, pengambil bola-bola mati yang mencengangkan, dan memiliki visi bermain yang mengagumkan. Mengoper bola kepada Andrea Pirlo sama seperti menyembunyikannya di tempat yang aman, demikian sebuah frase dari legenda sepak bola Polandia, Zbigniew Boni. Selama 10 tahun membela Milan, Pirlo menjadi metronom, seperti sebuah instrumen yang menyelaraskan dan meningkatkan semua performa musik. Sebelumnya, rekan-rekannya menjuluki dia, Architetto, alias sang arsitek, karena umpan-umpan jauhnya kerap menciptakan peluang gol untuk timnya. Total 401 kali, Pirlo terlibat dalam pertandingan resmi Milan. Total ada 9 medali juara yang ia koleksi bersama I Diavolo Rosso, termasuk 2 Scudetto, 2 Liga Champions, dan 1 Piala Super Eropa. Pirlo sudah berseragam biru Italia sejak 1998. Dan memimpin negaranya menjuarai Piala Eropa U21 di tahun 2000 dan semifinal 2002. Turnamen senior besar pertamanya adalah Euro 2004. Dan ia menjadi pilar luar biasa Azzurri saat memenangi Piala Dunia 2006 di Jerman. Di pertandingan pertama melawan Ghana, ia mencetak gol pertama dan memberi assist buat Vincenzo Iaquinta. Italia menang 2-0, Pirlo pun jadi man of the match. Sebuah sepak pojoknya di final disambut Marco Materazzi menjadi gol penyama. Dan Italia juara setelah mengalahkan Prancis lewat adu penalti. Pirlo dinobatkan sebagai pemain terbaik nomor 3, menjadi pengumpan terbaik, top assist, dan meraih Man of the Match Award karena 3 kali terpilih, termasuk di semifinal dan final. Setelah itu Pirlo pun menjadi pemain tak tergantikan di Italia. Di Piala Eropa 2012, ia kembali menyuguhkan performa yang luar biasa. Gol penaltinya ala Panenka ke gawang Inggris di babak perempat final menjadi hiburan tersendiri di turnamen tersebut. Hingga kini, Pirlo telah 116 kali membela negaranya, dengan torehan 13 gol. Setelah 10 tahun menjadi ikon Milan, Pirlo memutuskan mencari tantangan baru di tahun 2011. Milan pun seperti tidak gigih untuk mempertahankan dia. Maka dia pergi dari San Siro, berlabuh ke Turin bersama Juventus. Kalau kami saja menyesal, bagaimana Milannya, seloroh bos Inter, Massimo Moratti, merujuk pada Milan yang membiarkan Pirlo free transfer ke Juventus. Dan kemampuan Pirlo belum pudar. Moratti bilang, performa Pirlo di musim pertamanya di Juve tetap cemerlang, seakan-akan dia bukan seorang pemain yang usianya sudah kepala 3. Si Nyonya tua, menjadi juara Serie A, Pirlo tak bisa dipungkiri merupakan kunci utama kesuksesan tersebut. Setelah memberi Juventus 4 titel Scudetto, Pirlo memutuskan pergi dari tanah kelahirannya. Usianya sudah 36 tahun saat dia memilih bergabung dengan New York City pada 2015. 3 musim berseragam biru terang, Pirlo total menjalani 60 pertandingan di semua kompetisi dan menyumbangkan 1 gol. Dia dapat banyak kritikan karena dinilai kurang berperan lini belakang timnya. Tapi peran dia soal pendistribusian bola masih sangat besar. Pirlo bikin 5 assist dari 13 pertandingan di musim debut di MLS, lalu di musim kedua dia membuat 11 assist untuk rekan-rekannya. Seiring perannya yang makin berkurang, Pirlo hanya melepaskan 2 assist di musim terakhir. Salah satu pernyataan merendah terbaiknya adalah ketika ia dinominasikan banyak orang untuk meraih penghargaan FIFA Ballon d'Or 2012. Menurut Pirlo, dirinya tak sebanding dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tidak, ada Messi dan Ronaldo, hampir mustahil berada di depan mereka mencetak banyak gol, aku rasa ini tak perlu dibahas, ujarnya.